Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 15 Desember 2025, hari Senin, yang dimana ini adalah bisa saya bilang sebagai minggu terakhir untuk kalian trading ya. Jadi misalnya kalau sudah kalian punya plan dari Januari 2025 sampai sekarang Desember, bisa saya sarankan lagi sekali, sekarang adalah waktunya terakhir buat kalian trading, karena untuk di minggu depan kita sudah memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, dan lagi 2 minggu kita sudah memasuki masa Tahun Baru juga ya. Minggu depan Natal dan 2 minggu lagi kita sudah Tahun Baru. Jadi lebih disarankan adalah minggu ini kalian tradingnya terakhir, dan minggu depan kemungkinan saya tidak ada update video lagi ya, karena ya kecuali ada berita tertentu atau enggak apapun ya, baru akan saya update lagi. Jadi kalau misalnya memang flat aja, better lebih baik minggu depan saya tidak ada update video lagi sih ya, dan mungkin akan kembali lagi di tanggal 5 Januari 2026. Jadi lebih baik kalian libur 2 minggu aja ya, nggak usah dipaksain untuk kalian trade. Tapi kalau kalian pengen trade dan kalian ingin tanya-tanya, ya tetap kalian bisa tanya saya di Discord, di grup itu ya. Oke, bagaimana kemarin ya di hari Jumat? Ternyata marketnya itu luar biasa ekstrim ya. Saya kira dia itu bakal bisa turun dulu untuk retest ini kan, 4264 atau enggak 4256 atau enggak di sini ya kan, kena FVG-nya kemudian baru dia naik. Itu ternyata enggak, ternyata dia itu langsung terbang tinggi. Dan di Discord itu saya udah infokan bahwa di sini adalah ngebentuk yang namanya rally base rally di time frame H4 ya. Karena kalau kalian lihat ini berarti kita mendapatkan rally base rally di time frame H4. Sebentar saya hapus satu-satu dulu ya, karena biar nggak pusing. Oke, ini saya hapus. Ini juga sudah lewat semua ya. Ini H4 adalah rally base rally, dan kalau diukur 1:1, kemarin saya udah bilang adalah untuk bisa target sampai 40-an. Dan ternyata di sini dia itu sampai mentok sampai 53 ya. Sampai di 53 kemudian dia turun. Di grup sih ada yang infoin itu ya. Di 53 kemudian marketnya langsung turun, dan di sini saya sih infonya untuk target dari rally base rally H4 lah di 40-an. Dia 44 45 atau naik dikit sampai 53, kemudian baru ada aksi taking profitnya lumayan drop ya sampai di 4258. Jadi ini adalah sudah termasuk aksi taking profit ya, karena 1-2 candle H1 di sini langsung dropnya sejauh 957 pip. Jadi apakah kita bisa mendapatkan ataupun bisa memakai teori yang namanya baru naik ke area tertentu setiap 100 pip ada aksi taking profit lagi? Kayaknya sih bisa ya, kayaknya sih bisa. Jadi untuk sekarang kita tetap dalam kondisi buy only. Jadi sekiranya kalau ada yang ingin ambil swing dari bawah, kemarin sudah saya katakan kalau ingin ambil swing bisa di closekan beberapa, tapi kalau ada yang mau ambil swing baru bisa diperhitungkan. Saya pribadi sih nggak ada ambil swing baru ya. Desember ini kemungkinan saya akan hanya trade pada saat news doang. Dan ingat, untuk di minggu ini itu kita mendapatkan 2 berita penting pada minggu ini. Jadi siapkan mental dan juga siapkan akunnya ya. Makanya saya bilang minggu ini adalah minggu kalian trading sebaiknya. Karena untuk di minggu ini kita mendapatkan 2 berita penting langsung jadi satu. Yang pertama adalah nanti di hari Selasa besok itu ada NFP, kemudian di hari Kamis kita mendapatkan data CPI, walaupun di sini masih tentatif sih. Kemudian di hari Jumat ada satu sih beritanya, tapi di sini menurut saya penting, yaitu ada consumer sentiment revisinya. Jadi kalau misalnya di sini memang data tentatifnya itu bisa keluar beneran ya, yang dimana di hari Rabu itu di hari Kamis kita ada kemungkinan data CPI, berarti namanya minggu ini kita beneran datanya itu luar biasa kan berpengaruh terhadap gold ya. Jadi siapkan mental, siapkan semua untuk di minggu ini, sebaiknya berhati-hati. Oke.
Untuk hari ini secara news kita tidak mendapatkan berita yang luar biasa dari segi kalender ekonomi, walaupun cuma ada satu doang sih ya, Empire State Manufacturing Index. Sisanya di sini ada member FOMC yaitu Miran yang dimana prefer buat cut itu kan. Kemudian ada William, kemudian ada Miran lagi, sisanya nggak ada sih ya. Untuk dari segi geopolitik yang bisa saya bilang adalah untuk dari Timur Tengah ya. Timur Tengah di sini kalau boleh saya bilang kembali lagi memanas. Saya juga nggak ngerti ini tiba-tiba kok dari segi Israel, Lebanon, kemudian dan sebagainya. Pokoknya daerah Timur Tengah sana kok kembali lagi memanas ya. Saya juga nggak tahu nih, tiba-tiba mereka lagi ada ya dar-dar lagi lah bahasanya ya. Nih kemudian ini ya kalian baca sendiri lah ya di sini itu. Jadi di Timur Tengah kembali lagi memanas. Kemudian dari Rusia Ukraina. Sementara ini dari Ukraina dan juga Amerika masalah peace plan ataupun peace talk-nya itu baru sekali perbincangannya dan akan melanjutkannya pada hari ini. Jadi untuk update dari segi Rusia Ukraina untuk saat ini belum ada perkembangan lagi. Ya. Kemudian dari tarif dan sebagainya dengan Cina itu menurut saya belum ada apa-apa lagi. Jadi kalau dibilang sekarang busnya untuk safe haven aset hanya karena Timur Tengah memanas lagi, saya rasa oke, make sense ya. Jadi otomatis kita untuk DXY USD tetap hanya akan mengambil sikap buy aja. Oke. Dan sekarang pertanyaan adalah di mana kita bisa nge-buy untuk di hari ini. Oke, sebelum itu untuk sekarang tanggal 15 sampai di minggu depan kalau nggak salah ya, saya buka lagi untuk promo Discord-nya ya. Jadi start dari hari ini spesial Natal dan Tahun Baru hanya 1 juta untuk 1 tahun di tahun 2026 ya. Karena di tahun 2026 kemungkinan akan ada yang baru di grup Discord-nya. Jadi sekiranya bagi yang kemarin tanya-tanya bisa langsung WhatsApp untuk bisa mendapatkan promo ini ya. Untuk masa berlaku promonya untuk sekarang adalah batasnya 1 minggu ya, berarti sampai tanggal 22 nanti, atau enggak adalah 10 orang aja. Jadi saya nggak mau banyak-banyak yang masuk, jadi ya antara sampai minggu depan ataupun sampai 10 orang. Sementara ini saya buka dulu untuk detailnya, mungkin besok ada kepastian. Untuk sekarang saya kasih hint aja dulu, tapi kalau kalian mau masuk silahkan ya, pakai promo ini juga boleh. Oke. Untuk di hari ini bagaimana? Oke, karena fundamental tidak ada update apapun, cuma dari segi Timur Tengah yang memanas, otomatis safe haven aset akan bisa di buy ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri dari segi oil itu meningkat lagi akibat dari Timur Tengah yang sedikit memanas lagi. Oke, untuk DXY USD bagaimana untuk hari ini, dan otomatis kita itu sudah kita hapus semua ya. Kita kembali lagi untuk menggunakan chart yang lama aja ya. Kita menggunakan chart FXCM seperti biasa. Oke ya, karena sudah lewat masa errornya kemarin. Oke, kembali lagi di sini saya memakai broker FXCM untuk analisa. Nah, sekarang kalau dilihat bagaimana untuk analisanya. Otomatis dari segi line chart itu kita sudah mendapatkan market itu close di atas 4247 selaku high di all time high tanggal 13 Oktober kemarin versi line chart ya. Karena penutupan di minggu lalu itu adalah di harga 4300,9 atau ya 4300 lah bahasanya ya. Jadi otomatis karena sudah mendapatkan harga candle close versi line chart di atas 4245, otomatis ini marketnya sudah melakukan yang namanya breakout ke atas ya. Sedangkan dari segi candlestick kalau kita lihat ya, marketnya memang sudah keluar dari zona satu candlestick bullishnya di sini. Satu candlestick bearish ya. Ya, pokoknya inilah ya. Zona sideways-nya di sini, pokoknya dia sudah breakout ke atas dengan jelas dibandingkan yang ke bawah kemarin ya. Kalau ke bawah ini kan dia tipis banget, kemudian minggu depannya dia doji, kemudian minggu depannya dia balik lagi naik. Nah, di sini dia beneran breakout ke atas. Jadi otomatis semua view plan-nya adalah bullish lagi. Ya. Semua view plan-nya bullish lagi. Sedangkan dari segi indikator kita bisa lihat secara stokastiknya sudah mulai nge-cross dan ngangkat
semua. Dari stokastik yang fast sudah di 83, sedangkan yang slow sudah tinggal naik lagi dikit banget ke 80. Jadi jika keduanya ini sudah beneran naik di atas zona overbought semua dan dengan didorong oleh RSI yang masih di atas 70, ya otomatis dari segi weekly targetnya adalah paling dekat adalah untuk nge-sweep all time high di 4380. 4380 ya. Jadi ini adalah target yang paling dekat, yang paling possible bisa kena untuk di sweep. Tetapi hati-hati, tidak menutup kemungkinan skenario terburuk adalah dia sweep all time high di 4380, kena angka genap 4400 ya, walaupun beda lagi 200 pip. Kemungkinan harga bisa reject itu bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ya, jadi hati-hati ketika marketnya ini kena all time high karena mepet banget dengan angka psikologi 4400 ya. Jadi kalau kalian masih berharap ingin nge-buy setelah all time high, hati-hati dulu ya. Sekali lagi dengan teorinya adalah jika kita bisa mendapatkan all time high baru, at least adalah 2 atau 3 hari kita bisa stay di sana baru kita bisa trading beneran di all time high. Atau kita mendapatkan suatu swing tertentu, kita mendapatkan suatu structure tertentu dari segi daily minimal, baru kita bisa bilang yang namanya pakai teori sederhana pada saat awal Oktober kemarin, yaitu adalah breakout buy, breakout buy, breakout buy. Setiap 100 pip, setiap $100 ataupun setiap 1000 pip terjadi koreksi ataupun profit taking, nanti kalian nge-buy lagi. Itu bisa kayak gitu. Ya, jadi hati-hati dulu nih di 4400 tipis atau enggak di all time high di 4380. Ya, jadi hati-hati untuk di daerah sana. Bukannya saya mau nakut-nakutin, hanya saja kita perlu yang namanya waspada di area tersebut. Oke. Kemudian dari segi weekly, jika memang targetnya memang untuk bisa nge-sweep dan beneran dia naik adalah berarti kita bisa memakai yang namanya Fibonacci, yang dimana berarti 1272 kita mendapatkan yang namanya 4515 selaku 1272. Dan 1618 paling jauh adalah di 4600 ya, ini agak jelek sih sebenarnya angkanya ya, cuman 4690 ya. Ini versi candlestick, tapi kalau kita pakai versi line chart ini kayaknya sih beda ya. Kalau versi line chart kita mendapatkan 1618 itu ada di 4400. Dan sekarang harganya itu sudah kena 1272 di 4313. Jadi kalau dibilang ini versi line chart harga sudah kena 1272 dan potensi nge-reverse untuk retest, bisa saja. Ya, karena kalau kita basic aja pakai line chart ini sudah kena Fibo 1272. Dan kalau misalnya ini marketnya nanti turun untuk nge-retest all time high-nya versi ini, yaitu yang ada di harga 4246, saya juga tidak akan heran. Tapi ingat ya, ini versi line chart, jangan disamakan dengan versi candlestick. Kalau kalian analisanya line chart ya udah line chart aja pakai. Kalau pakai candlestick ya udah candlestick. Oke? Jadi kalau memang dia turun nanti sampai sini ya udah. Untuk sekarang target terdekatnya adalah di sini, benernya sudah kena ini ya 4313, 4314. Kemudian yang paling jauh 1618 adalah di 4400. Dan berarti 4400 ini inline dengan sweep all time high dan juga angka psikologi 4400 versi candlestick. Oke. Jadi untuk versi line chart kita mendapatkan yang namanya harga sekarang sudah kena, kemudian di sini adalah 4400 selaku 1618 plus angka psikologi dan mepet dengan sweep. Tapi kalau memang dia bisa bertahan di 4400 dan stay, berarti dia akan lanjut versi candlestick ngejar 4500 dan tertinggi berarti 4700. Ya ini mepet banget sih ya. Tadi kan 4680-an ya. Sama kayak di sini ya, ini kan ini kan 4380, tadi 1618 4680-an, lagi dikit 4700 dan 4690 ya. Nah, jadi kalau kalian mau genapin 4700 ya oke lah, walaupun angka sejatinya 4680-an. Oke. Itu dari segi weekly, tetap kita yang namanya adalah tetap nge-buy karena di sini kita sudah mendapatkan yang namanya area order block baru, area yang
namanya sebagai demand juga, karena di sini ada bullish engulfing juga, marketnya close di 4.300 juga. Berarti untuk sementara ini 4.200 adalah respect untuk sebagai resistance become supportnya. Jadi sekali lagi, jikapun nanti marketnya itu bisa retest, berarti saya tidak akan heran jika dia turun untuk nge-retest all time high versi nge-retest dari RBS-nya di 4264 atau nge-retest dari 4245 selaku versi line chartnya tadi. Karena minggu ini kita mendapatkan dua berita penting, yaitu NFP dan kemungkinan akan keluar juga data CPI pada minggu ini. Jadi gejolak market pada minggu ini tetap kalian perhatikan batas-batasannya ya. Selama dia itu tidak melewati 4.200 secara weekly, kalian masih boleh berpandangan untuk buy. Walaupun nanti misalnya kita mendapatkan data yang positif banget untuk NFP dan juga positif banget buat CPI-nya, selama dia tidak break di bawah 4.200 dari segi weekly, saya rasa itu masih positif untuk XAUUSD bergerak naik. Tapi kalau semisalnya data NFP-nya jelek, data CPI-nya turun, otomatis ini akan diangkat terbang sampai 4.400. Dan sweep 4.400 dan reject kemungkinan memang berlaku, tapi berlakunya hanya untuk sementara dan kemudian dia akan nge-reverse naik lagi. Karena didukung dengan data NFP dan juga data CPI-nya yang jelek untuk USD. Ya, jadi jangan heran jika pada saat news keluar itu marketnya reject, tapi pada saat pergerakan selanjutnya itu marketnya langsung narik ke atas ya, didorong ke atas. Oke, itu dari segi weekly. Ya, intinya kalau dia retest sampai sini atau nggak sini atau nggak, ya udahlah dimanapun, at least dia tidak melewati 4.200. Oke, sekarang kita balik lagi ke daily. Dari segi daily kalau kita lihat ya, ini lumayan rejectnya ya, dan otomatis kita sudah mendapatkan yang namanya bullish fair value gap pertama di sini. Jadi kalau memang marketnya itu mau retest sampai sini, saya juga tidak akan heran. Sekali lagi ya, kemarin di versi daily-nya sudah saya bilang bahwa kalau marketnya itu mau retest ini juga boleh, marketnya retest ini boleh, atau nggak retest ini pun juga boleh. Tapi marketnya kemarin memilih itu adalah untuk retestnya yang kedua di sini ya. Kemudian marketnya itu terbang nggak ada obat sampai tinggi sekali ya, sampai tinggi sekali. Dan karena di sini kita sudah mendapatkan bullish fair value gap-nya yang terbaru, jadi adapun penurunan ya sama kayak di versi line chart-nya tadi ya, yaitu sampai 4245 di sini. Dan saya pun tidak akan heran jika semisalnya marketnya itu turun ke bawah kemudian dia reject, ya udah itu bagus. Nanti kita bisa ambil swing buy kemungkinannya di sini. Kemungkinannya ya. Oke, itu dari segi daily yang sementara. Selanjutnya untuk di bagian atas untuk masalah resistance sebenarnya sih ini agak sulit ya. 4314 ini kan hanya sebagai Fibonacci weekly tadi ya. Untuk versi daily masalah resisten ini agak berat saya makainya, karena di sebelah kiri ini candle daily-nya itu tidak begitu bagus ya. Ini naik, turun, balik lagi naik, kemudian dibanting turun lagi. Jadi ini kayaknya dari segi daily kita tidak mendapatkan suatu angka yang clear dari segi daily ya. Even itu adalah line chart. Ya, line chart ini tidak kelihatan juga. Jadi hati-hati, oke. Dari segi daily memang ini kalau dilihat hari Jumat kemarin marketnya turun, kemudian reject naik jauh sekali ke atas ya kan, sampai 4353, kemudian marketnya turun ke bawah dan menciptakan yang namanya boss baru. Berarti ya udah, karena kalau dilihat setiap daily-nya ini ya, secara per satu candle high-nya itu body pada candle hari ini lalu lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Kayak di sini ya, ini lebih tinggi, kemudian ini lebih tinggi, dan ini juga lebih tinggi. Jadi otomatis selama beberapa hari kemarin marketnya itu bullish. Nah sekarang berarti karena memang kemarin ini adalah sudah body candle close di atas 4286, berarti sekarang targetnya tuh dari segi daily adalah untuk bisa naik sampai mana, berarti at least dia mengisi ekor di hari Jumat kemarin sejauh 524 pip kemarin. Ya. Ingat, dia sebelah kiri ini kita tidak mendapatkan apapun ya, karena ini kurang bagus saja candlenya. Tapi kalau misalnya marketnya turun bagaimana? Well, kalau misalnya turun, pertama adalah kita hitung secara Fibonacci dulu ya.
Fibonacci terdekat yang kita tarik dari sini sampai sini, marketnya itu sebenarnya respect 1272 ya, dan 1618 ada di 4397 atau enggak di 4400. Jadi tetap ya inline. Secara swing besar target masih sama di 4400 walaupun sekarang marketnya sudah berhenti di 4312 selaku swing 1272-nya. Oke. Kalau kita bicarakan masalah sekarang swingnya yang gede sekali dengan menggunakan Fib, berarti target selanjutnya adalah benar 4500 1618-nya, dan ini memang sudah kena 4314 dan kemudian marketnya reject ya. Kalau kita menggunakan swing yang pendek sekali dari sini sampai sini, maka di sini sebenarnya marketnya pun sudah tembus 1618 di 4326 dan dia tutup di bawah 4326. Jadi kalau dibilang 1618 versi swing pendek ini sudah selesai juga, dan sekarang kita tinggal pakai swing terbaru dari segi daily untuk mendapatkan jika memang dia retrace ke bawah. Sekali lagi, jika memang titik nolnya adalah 4353, maka ini adalah swing daily versi pendek yang aktif untuk sekarang. Sekali lagi, kalau ini adalah titik nolnya ya, karena ini memang sekarang itu marketnya masih berjalan, masih menentukan apakah dia itu mau turun ataupun naik. Jadi ini masih bisa geser ya, titik nol ini masih bisa geser, entah nanti dia geser 4400 atau enggak di mana, ini intinya masih geser ya dari segi daily. Oke. Dan kalau memang ini adalah titik nol dan kemudian marketnya reverse ke bawah, ya kalian bisa lihat sendiri, ini 38,2, ini 4283, kemudian 50% adalah RBS sebelumnya, dan 61,8 4240 mepet dengan 4245, dan itu adalah bearish fair value gapnya, bullish fair value gapnya. Dia udah, jika misalnya dia ini turun dan terjadi retrace, ya itu bagus, nanti kita bisa nge-buy lagi. Tapi kalau misalnya ini nggak turun dari segi daily dan kemungkinan dia nge-sweep 4353, ya udah ini biarin aja naik nanti ya. Berarti kita tidak akan mendapatkan yang namanya titik nol yang valid. Sekali lagi, ini titik nol masih bisa berubah karena kalau dilihat dari segi daily ini masih berjalan soalnya ya. Tapi kalau memang dalam beberapa jam ke depan terjadi reverse ke bawah, ya berarti ini nanti kalian bisa pakai 4353 selaku Fibonya. Oke. Kemudian dari segi indikator, kalau kita bicara masalah daily, akhirnya stokastiknya sudah masuk keduanya ke dalam zona overbought ya, 83 dan 81, dan secara sekarang secara RSI masih kayak gimana ya? Masih malu-malu karena ini 69,9. Aduh, tipis banget ya, kurang naik di atas 70 aja. Ini udah langsung bisa terbang nih. Ya, nggak tahu deh. Ini apakah memang benar nanti bisa stay di atas atau enggak. Untuk sementara ini sih stokastiknya dia akselerasinya bagus ya. Akselerasinya bagus, dia cross naik, kemudian dia stay di sini di atas 80. Kemudian dari segi RSI doang nih yang masih agak malu-malu nih, dia tinggal tembus aja nih di atas 70, ini marketnya bisa terbang ya. Untuk skenario terburuk adalah jika ini nge-reverse dan didukung dengan RSI-nya yang menolak ke bawah dan gagal di atas 70 dan tiba-tiba stokastiknya nge-cross ke bawah lagi. Nah, itu skenario terburuk. Berarti kemungkinan ini bisa dibilang sebagai divergent yang tidak terlalu kelihatan secara stokastik. Ya, tapi itu adalah skenario terburuk, paling buruknya ya. Itu paling buruk. Berarti kemungkinan ada bearish divergent dan marketnya kemungkinan bisa nge-reverse ke bawah jauh sekali. Tapi itu skenario terburuk ya. Tapi kalau misalnya memang stokastiknya ini masih nyeret ke atas dan ngedorong naik dan tiba-tiba RSI-nya tembus di atas 70. Nah, ini sekarang kayak ini tembus di atas 70 ya. Intinya sekarang daily-nya kalau bisa stay di atas 70, besok otomatis bisa naik lagi sih. Ya. Intinya kita tetap ambil posisi buy dengan apapun itu alasannya ya. Dari segi daily structure tetap sama ya. Sekarang kita bicarakan masalah structure. Market daily tetap sama, yang dimana ini adalah high low high low. Ini adalah high ya. Ini high-nya yang baru atau nggak high di sini juga boleh. High low high. Jadi otomatis marketnya itu masih ngebuat higher high dan higher low. Daily-nya otomatis sudah bullish ya. H4 sekarang. Untuk kita bicara masalah H4,
Ini marketnya ini kemarin rejectnya itu jauh sekali ke bawah ya. Rejectnya ini beneran turun sampai 4257, yang dimana 4257 versi daily adalah dia nge-retest untuk RBS sebelumnya ya, 4259. Nih versi H4 dia kena ini, kemudian mental naik, dan di sini juga adalah fair value gap H4-nya tuh. Dia turun kemudian mental naik ke atas jauh sekali ya. Luar biasa ekstrim. Ya. Jadi otomatis dari segi H4 ya ini marketnya otomatis bullish, tidak peduli apapun itu. Dan kalau kita bicarakan masalah swing secara H4, sebenarnya sih H4-nya sekarang begini ya, versi bener swingnya ya. Ini high, ini low, ini high, ini low. Dan ini potensi marketnya adalah ngebuat higher high yang baru. Secara H4 berarti swing menggunakan Fibo berarti adalah sebesar ini. Marketnya pas kena 61,8, kemudian marketnya terbang. Dan secara swing per satu candle itu beda cerita. Karena kalau kita bicarakan swing per satu candle itu adalah seperti ini. Dia high, low, high, low, high, low. Dan ini berarti adalah inducement-nya ataupun potensi sebagai break of structure. Ya. Ini potensi sebagai break of structure tapi change of character, tapi kali ini cuma ekor doang dan langsung mental naik dan sekarang diam di atas. Berarti ini justru adalah potensi menjadi inducement. Dan ini berarti potensi menjadi yang namanya break of structure. Ini kalau sekali lagi per swing satu candlenya ya, yang begini ya tuh ya. Ya swing per satu candle adalah potensi nilai inducement dan boss, sedangkan dari segi memang swing besarnya adalah ini adalah high, low, berarti kalau dia ke atas berarti masih ngebentuk boss ya. Jadi otomatis kalau dia ke atas masih membentuk boss dengan target sampai mana kalau kita tarik dari sini sampai sini. 1272 adalah ada di harga 4380, 1618 ada di 4412. Oke. Sekarang secara H4 untuk masalah RBS bagaimana? Untuk masalah RBS H4 sekarang ada ya ini bisa dipakai sih ya. Mau kalian pakai ini ya 4256 atau kalian mau pakai ini 4264 atau kalian mau pakai ini pas 4259 juga boleh. Untuk masalah yang paling dekat sekarang adalah ini 4285. Ini paling dekat. Untuk yang jauh sih masih sama ya. Untuk yang jauh masih sama. Antara kalian mau pakai ini boleh, atau kalian mau pakai ini juga boleh. Atau kalian mau gabungkan juga ini dari sini sampai sini ya. Tarik garisnya, areanya kayak begini juga boleh. Oke, ini bisa kalian pakai sebagai RBS-nya yang jauh. Tapi kalau yang paling dekat adalah di sini 4285. Ya, ini versi H4 karena H4 sekarang ini marketnya berada di dalam bearish fair value gap. Kita tinggal tunggu ini fair value gap-nya invalid. Ya, otomatis market nanti di atas 4323 minimal. Break, nanti terjadi penolakan turun sedikit, nanti kalian bisa nge-buy. Itu dari segi H4. Indikatornya kalau kita lihat itu adalah stokastiknya masih di atas 80 walaupun dia nge-cross ke bawah tapi dia masih stay. Kemudian secara RSI-nya itu adalah nge-reset. Dia naik kemudian dia turun sampai 61, kemudian dia bergerak naik lagi. Jadi secara RSI-nya ini sudah nge-reset, sedangkan dari segi H4 stokastiknya ini kemungkinan bakal flat. Bakal diam di tengah jalan kayak begini kemungkinannya ya. Diam dan bakal stay di atas zona overbought. Jadi otomatis H4 kita masih bullish, daily juga bullish, berarti otomatis H1 harusnya bullish. H1 ini terbalik ya. Untuk H1 di sini sebentar nih saya delete dulu ya. 4285 kalau versi H1 kayaknya kita pakai ini deh 4280 ya. Ya, ini versi H1 berarti. Ini versi H1 RBS-nya ya. Ini resistance become support, ini versi H4.
Untuk masalah RBS H1 sekarang adalah ada di harga berapa ya? Ntar ini H1 agak sulit ngelihat cok sih sebenarnya ya. Mungkin time frame kecil kita ngelihat cok. Kalau versi H1 sih sebenarnya kayak yang tadi ya, dia high, dia low, dia high, dia break ke bawah, ya kan? Dia terjadi change of character di sini. Dan ini change of character bisa juga berubah menjadi inducement versi H4. Ya, seperti yang saya katakan tadi di versi time frame H4. Sedangkan untuk versi H1 SBR paling dekat kayaknya ini sih ya, 4325 harusnya. Bentar, 4325. Tapi versi H1 sih nggak begitu kelihatan ya. Versi H1 supply sih memang di sini ya. Versi H1 supply-nya memang di sini, karena ini kenapa bisa jadi supply, karena ini marketnya dia break low-nya di sini jauh banget ya kan. Jauh banget ke bawah. Jadi kalau dia ini naik ngincer ini ya, sama kayak tadi yang saya bilang versi H4. H4 invalid fair value gap, nabrak supply H1, nabrak 25 kemudian reject selama harganya masih di atas resisten. Selama harga masih di atas support H4 4285 dan 4280, apapun nanti terjadi penurunan dan bisa kembali naik, nanti kalian bisa ambil buy. Ya, otomatis sekarang jangan di buy dulu. Ya, tunggu kayak skenario yang tadi ya. Kayak begini baru dia naik. Kalau kalian mau paksa buy sekarang agak payah sih sebenarnya ya. Nah, ini versi 30 menit lebih kelihatan terjadi change of character ya. Dia high, dia low, dia high, change of character, retest dan langsung turun ya. Berarti di sini ada dua sih sebenarnya ya. 4325 dan 4323. Kayaknya dua sih nih. Ya. 15 menit ya. 15 menit. Ya, oke lah ya. Versi 15 menit kalau dilihat market structure-nya ini adalah masih bullish, yang dimana ini marketnya ngebangun liquidity ya. Ini marketnya ngebangun liquidity nih. Dia high, low, begini dan break ya. Ketika break ya nanti hati-hati kalau dia turun. Apakah kita prefer nge-sell kalau kayak begini? Saya sih nggak prefer nge-sell sih, saya prefer tetap nge-buy sih ya. Dengan harapan ya sama kayak tadi teorinya ya. Ini dia naik entah nabrak ini ataupun nabrak ini, nanti dia turun. Kemudian nanti terjadi pembalikan, mungkin dia ngambil beberapa level liquidity dulu atau nggak dia retest 4.300 ya kan. Terjadi pembalikan, nanti baru nge-buy. Kalau misalnya tidak ada yang namanya teori kayak begini bagaimana? Ya lebih baik berarti kita tunggu buy di atas ya, break of structure H4, H1 juga dan sebagainya. Nanti kalian buy target sampai 4380 atau enggak nge-sweep all time high-nya ya. Ini kan 4380 sweep all time high nih ya. Kemudian kalau mau targetan paling jauh 4400 juga boleh. Terserah kalian mau pilih yang mana ya. Untuk sementara ini sih A1-nya ini masih bearish ya. Dan 30 menit ini masih bearish. Ya, 30 menit ini masih bearish karena ini adalah change of character dari segi time frame yang kecil ya. H1 juga bearish. Kalau H1 mau bullish berarti ini terjadi break of structure H4, H1 terjadi change of character. Kalau versi 15 menit, ini sebenarnya marketnya sudah sebentar, 15 menit ya. Versi 15 menit ini low, ini high. Dia low, dan low. Jauh banget ke bawah. Versi 15 menit swing, change of karakternya ada di 4322 ya. Karena 15 menit swingnya adalah begini. Ya low, lower high dan lower low ya. Jadi otomatis ini adalah change of karakternya yang valid. Tapi kalau versi per satu candlenya sih ini sudah change of character sebenarnya ya dari sini. Dia low, lower high, lower low,
change of character di sini ya, change of character. Kemudian dia ngebuat low di sini ya, karena kan tidak ada high yang lebih tinggi daripada ini. Dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high, dia ngebuat low lagi, baru dia ngebuat high. Jadi secara 15 menit swing pendek sih ini sudah change of character di sini ya. Di sini sudah change of character, low, lower high dan higher high dan higher low. Jadi sekali lagi kalau mau versi 15 menit swing, ini adalah change of karakternya. Ya, jika nanti terjadi change of character ke atas, kemudian dia nabrak H1 tadi, skenario sama semua ya. Change of character 15 menit swing, kemudian ngambil H1 supply, invalid H4 fair value gap, kemudian turun 15 menit membuat higher low baru, atau enggak ya mungkin 5 menit ya kan terjadi higher low baru. Nanti terjadi pembalikan, kalian boleh ambil buy, baru kalian tembak ini jauh juga boleh. Tapi kalau misalnya agak ragu-ragu, kalian ini ngambil buy agak ke bawah, kalian mau ambil buy ke atas, bisa. Skenario nya sama kayak tadi. Tunggu semua change of karakternya, H4 break of structure seperti ini, retest, nanti kalian buy, target bisa nge-sweep all time high, atau kalian bisa targetkan 4.400 ya. Ini bisa, tapi tidak menutup kemungkinan hari ini bisa berjalan sideways. Dalam artian ini kan standar teorinya bagus ya kan, dia naik, reject dan langsung turun. Tidak untuk kemungkinan skenario terburuk adalah dia naik, reject, naik dan begini. Kebiasaan sebelum data NFP besok ya, marketnya itu adalah sideways. Entah mungkin dia nabrak di sini, naik kemudian drop jauh, kemudian dia naik dan begini dan menghancurkan berbagai macam structure. Karena sekali lagi penyakitnya gold kalau menjelang NFP ataupun menjelang data besar itu adalah gak jelas pergerakannya. Ya sekali lagi ini adalah skenario terburuk. Kalau skenario bagusnya adalah nanti dia langsung ke atas atau dia kena reject dan langsung naik lagi. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, minggu ini adalah minggu terakhir kalau bisa kalian trading, dan minggu ini kita akan mendapatkan news yang besar. Jadi siapkan mental, siapkan akunnya. Kalau misalnya kalian nggak mau trading juga pada minggu ini, kalian mau libur langsung juga tidak menjadi masalah. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.